Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Kelintas gak sih? Kenapa makanan-makanan ini harganya gak masuk akal? Gak masuk akal tuh buat kita, kaum mendang-mending ini. Padahal yang terlihat kan cuma sekedar jamur biasa dan telur ikan aja sih. Tapi buat nyicipnya ini mesti keluar uang jutaan rupiah. Tenang, Nisa Story bakal kasih tahu alasannya. Kenapa makanan yang terlihat biasa ini bisa semahal itu? Tapi sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Jamur truffle. Gundukan halus ini adalah jamur truffle yang sangat langka dan harganya selangit. Contohnya, truffle hitam yang menjadi ikon kuliner ini. Harganya bisa mencapai 19 juta rupiah per kilogramnya loh. Lalu apa yang membuatnya menjadi mahal? Jamur yang dapat tumbuh seberat 1786 gram ini sangat musiman. Dan hanya tumbuh di bawah pohon tertentu dalam kondisi yang tepat. Umumnya tumbuh di negara-negara Eropa, seperti Prancis, Italia, dan Spanyol. Nyarinya aja susah setengah mati, sampai mengandalkan bantuan anjing terlatih. Ada juga yang mengandalkan bantuan babi, karena hewan ini tertarik pada feromon yang dilepaskan oleh jamur, sehingga babi sangat cepat menemukan truffle. Namun seiring perubahan iklim, produksi truffle Eropa diperkirakan akan menurun antara 78 hingga 100%. Kira-kira antara tahun 2071 dan 2100. Jamur mewah ini biasa disajikan sebagai topping di hidangan steak atau dijadikan oil. Rasanya lezat dan memberikan wangi yang khas. Kepiting Raja Alaska. Alaskan king crab termasuk salah satu makanan termewah di dunia yang memiliki habitat asli di kawasan Samudra Pasifik Utara. Kepiting ini cukup berbahaya. Jari kamu bisa kepotong sama capitnya loh kalau nggak hati-hati. Ciri khas uniknya yaitu bagian perutnya berbentuk kipas dan terselip di belakang cangkangnya. Kepiting ini hanya bisa didapat di tempat yang sangat dingin di laut dalam. Penangkapan kepiting Alaska juga beresiko tinggi dan disebut sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Para nelayan harus berhadapan dengan ombak besar, petir, hujan, hingga badai laut saat menangkap kepiting Alaska. Dan ini salah satu alasan kenapa kepiting Raja Alaska harganya sampai jutaan rupiah. Pada tahun 2017 tercatat 128 orang dari 100.000 nelayan meninggal saat berburu kepiting Alaska. Gajinya memang besar, sekitar 20.000 USD atau 244 juta rupiah. Tapi kan uang segitu nggak bisa baliki nyawa. Selain itu yang bikin harganya menjulang tinggi karena nggak ada cara untuk memperluas budidaya. Juga kepiting ini harus dijaga dalam keadaan segar. Perjalanan berjam-jam perlu metode pengawetan khusus biar kepiting tetap segar. Nah, resiko dan kelangkaannya sebandingkan dengan harganya yang mahal. Foie gras. Makanan mahal berikutnya adalah foie gras, yaitu hati angsa berlemak yang rasanya lembut dan gurih. Bagi kalangan atas ini juga termasuk makanan mewah dengan harga yang gak murah. Alasannya, karena proses buat dapetin kualitas hati angsa yang diinginkan memakan waktu yang sangat panjang. Namun sayang, proses produksinya sangat mengerikan, yaitu angsa diberi makan secara paksa dengan pipa panjang yang dimasukkan ke tenggorokannya. Tujuannya agar lemak di hati angsa menumpuk dan membuat hati angsa 10 kali lebih besar dari biasanya. Duh, kasihan banget ya. Karena kekejaman inilah, foie gras dikecam dan dilarang di beberapa negara. Tapi kabarnya, sekarang udah ada foie gras yang pembuatannya nggak menyiksa angsa. Jadi, ya normal-normal aja. Makanan ini dikenal sebagai makanan khas Prancis. Tapi sebenarnya berasal dari Mesir kuno. Dan jika kamu penasaran, bisa dicicipi di berbagai restoran mewah. Harganya kisaran 600 ribuan per 100 gramnya.
Wagyu A5. Ini nih yang disukai banyak orang dan harganya bikin dompet menangis. Wagyu A5 adalah kasta tertinggi dari semua jenis Wagyu dan punya kualitas terbaik dibanding Wagyu lainnya. Berasal dari Jepang, biasanya daging ini diolah menjadi steak Wagyu yang lezatnya sampai nggak bisa berkata-kata. Teksturnya empuk dan juicy, juga mengandung banyak omega 3 dan lemak tak jenuh. Gak rugi kan beli mahal-mahal? Tapi ngomong-ngomong, kenapa harganya bisa semahal itu? Jadi, rasa enaknya ini dihasilkan dari proses peternakannya yang rumit. Sapinya benar-benar dijaga mulai dari dalam kandungan, kelahiran, pertumbuhan, hingga layak potong. Asupan makanannya pun harus yang bergizi, yang merupakan pakan utamanya adalah olahan jerami, gandum, dan beras. Bahkan dikasih minyak zaitun untuk membuat daging sapi lebih berkualitas. Selain itu, sapi Wagyu juga dijaga agar tetap bahagia dan gak stres. Karena orang Jepang percaya, kebahagiaan sapi akan berpengaruh terhadap rasa dagingnya. Wajar dong kalau mahal dan istimewa. Harga daging Wagyu A5 juga bervariasi, tapi secara garis besar berkisar antara 2,5 juta sampai 5 juta rupiah per kilogramnya. Bahkan di beberapa negara, daging ini dijual dengan harga mencapai 15 juta rupiah per kilogramnya. Jamur Matsutake. Masih dari Jepang guys, ada jamur Matsutake. Ada yang belum tahu ini jamur apa? Sama sih, Mimin juga baru tahu. Sekilas bentukannya kayak jamur biasanya aja yang kita temui di sini. Matsutake artinya pinus, yang berarti jamur yang hidup di sekitar pohon pinus. Di Jepang sendiri, jamur Matsutake sangat dihargai, karena rasanya lezat dan aromanya unik. Wanginya itu campuran antara rempah-rempah, kayu pinus, dan aroma bumi yang khas. Ada sensasi pedas saat dimakan. Mereka biasa mengolah Matsutake dengan cara disup, dipanggang, atau dicampur ke berbagai hidangan. Harganya sekitar 1.000 sampai 2.000 USD atau 15 juta rupiah per onsnya guys. Ingat ya, per ons, bukan per kilogram. Yang menjadi mahal karena jamur ini unik, lezat, dan juga langka. Bahkan sekarang terancam punah, karena beberapa tahun terakhir, pohon pinus merah tempat tumbuhnya jamur ini banyak dimakan serangga, sehingga jumlahnya makin sedikit. Sayangnya lagi, metode budidaya jamur Matsutake belum dikembangkan, hingga semakin langka di pasaran. Kaviar. Gak asing kan ngeliat butir-butir hitam atau orange di atas hidangan mewah ini? Betul. Ini kaviar yang harganya fantastis dan menjadi makanan favorit orang kaya itu loh. Kaviar adalah makanan olahan dari telur ikan sturgeon. Yang bikin mahal, karena ikan penghasil kaviar ini udah mulai langka di alam bebas guys. Bahkan terancam punah. Sedangkan satu ekor sturgeon betina butuh waktu sekitar 10-15 tahun untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Selain langka, pengolahan kaviar juga sulit. Buat dapetin kaviar kualitas terbaik, maka harus memperhatikan waktu serta prosedur sesuai ketentuan. Dan permintaan yang tinggi di tengah pasokan sedikit membuat harganya semakin mahal. By the way, kaviar ini termasuk makanan tertua di dunia. Perburuannya saja sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dan yang banyak dicari adalah kaviar beluga, yang disebut black caviar, karena kaya rasa dan aromanya nggak amis. Kamu bisa dapetin dengan harga cuma 290 jutaan aja per kilogramnya. Dan kalau mau yang lebih lezat lagi, bisa cobain kaviar almas yang per kilogramnya cuma 531 juta. Gimana? Mau beli? Bluefin tuna. Ikan tuna memang enak guys, apalagi dibikin sushi. Tapi varian tuna satu ini paling langka dan istimewa. Namanya bluefin tuna atau tuna sirip biru, yang merupakan jenis tuna paling besar dan kuat di antara tuna lain. Dagingnya pun lebih berlemak, sehingga rasanya jauh lebih lezat dan gurih. Dan tahu nggak sih, seekor tuna sirip biru seberat 278 kg dibeli dengan harga 333,6 juta yen atau setara 43,8 miliar rupiah pada Januari 2019 lalu.
Kiyoshi Kimura, pengusaha restoran sushi, membelinya di acara lelang di pasar ikan Tokyo. Dan harga tuna ini memecahkan rekor sebelumnya yang terjual 25 miliar rupiah seberat 276 kg tahun 2013. Lah, kok bisa sampai ngalahin 10 mobil harganya? Tuna sirip biru dari Jepang ini adalah yang terbaik kualitasnya. Dagingnya lezat, berlemak tinggi, dan mengandung banyak gizi. Ikan ini ditangani dengan sangat baik di Jepang. Mulai dari menjaga rasa, kebersihan, dan pemotongannya juga rapi. Selain itu, penangkapannya juga menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melalui proses panjang sebelum dihidangkan. Lagi-lagi karena langka dan penangkapan berlebihan, tuna sirip biru ini terancam punah. Dan Jepang sempat dikecam karena berlebihan memburu tuna sirip biru. By the way, kalau kamu belum mampu beli tuna ini 1 ekor, boleh loh cobain di restoran sushi kelas atas. Sepotongnya sekali hap cuma bayar 1,1 juta rupiah aja. Jadi gimana? Masih mau beli makanan di atas karena penasaran? Kalau Mimin sih entar dulu deh. Kalau kalian gimana? Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Next mau request apa?